Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi biasanya kita les pertama ya, sekarang diputar menjadi les yang terakhir karena saya les pertama itu harus mengajar di kelas 12 terlebih dahulu. Karena kelas 12-nya masuknya TPS, TPS berarti anak Soshum, Sosial dan Humaniora atau anak IPS gabung sama anak Saintek. Oke, jadi nanti di kelas 12 sebenarnya ada peminatan sih sebenarnya kalian itu minatnya kemana. Tapi ya kalau misalnya udah dimulai dari Saintek ya, kalau bisa Saintek juga sih. Jadi jangan jadikan Soshum itu menjadi sesuatu pelarian gitu. Oke ya, kita lanjut aja. Balik ke materi hari ini. Minggu lalu kita sudah berbicara mengenai bangun ruang bagian yang pertama. Nah, berarti minggu ini kita akan berbicara mengenai bangun ruang bagian yang kedua, yaitu adalah bangun ruang sisi lengkung. Baik. Oke, saya share dulu slide-nya. Oke, ini bangun ruang sisi lengkung berarti menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung itu adalah merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Berarti bangun ruang sisi lengkung itu adalah bangun ruang yang terdiri dari salah satu sisi yang bentuknya melengkung ya. Jadi minimal ada satu sisi yang bentuknya melengkung. Kayak tabung selimutnya itu kan melengkung ya. Kemudian kerucut, kerucut itu juga selimutnya juga melengkung. Kalau bola semuanya melengkung. Oke, jadi ada 3 dia, bangun ruang sisi lengkung tersebut. Nah, kita bahas satu persatu untuk tabung, berarti sifat-sifat tabung, ya ini bayangin aja gambarnya, gambar daripada sebuah tabung itu. Jadi yang pertama adalah memiliki alas dan tutup berukuran sama, bentuknya adalah lingkaran. Memiliki 2 rusuk, ya, lalu kemudian memiliki 3 bidang, lalu kemudian tidak memiliki titik sudut. Oke, jadi ingat bahwa tabung itu tidak memiliki titik sudut. Lanjut lagi kita ke slide yang berikutnya, yaitu adalah ini. Kenapa saya buatkan bangun bagian-bagian tabung? Supaya nanti akan mempermudah kalian dalam menghitung luas permukaan. Kalau volume itu sama aja, mau ada tutupnya, mau nggak ada tutupnya, maka dia sama bahwa volume tabung itu adalah VR kuadrat T. Ingat bahwa tabung itu adalah prisma yang alasnya bentuknya lingkaran. Volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya bentuknya lingkaran, maka volume dari tabung adalah VR kuadrat dikaliin sama tinggi daripada si tabungnya tersebut. V itu bisa diganti menjadi 22/7 atau 3,14. Tergantung ya. Ada beberapa kasus yang V-nya nggak diganti. Nah, luas permukaan tabung ini dipecah dia menjadi jaring-jaring tabung. Itu ada tutup, ada alas, dan ada selimut. Selimutnya bentuknya persegi panjang, berarti panjang kali lebar, di mana panjang daripada sebuah selimut tabung itu sama dengan keliling daripada tabung itu sendiri. Sedangkan untuk luas, berarti luas tutupnya itu adalah sama dengan luas lingkaran. Sama ya, luas alas juga luas lingkaran. Maka nanti di sini kalau dia lengkap, ini, maka ini jadi 2 kali VR kuadrat kalau dia versinya lengkap, ditambah dengan kalau luas selimut berarti 2 VRT, ini 2 VRT. Berarti akan keluar 2 VR, 2 VR, 2 VR dalam kurung R ditambahin sama si T. Nah, kalau kerucut berarti luas alasnya itu adalah VR kuadrat tetap sama. Luas selimut, nah luas selimutnya ingat ya, yaitu adalah VRS. S itu adalah merupakan garis pelukis. Dimana kalau misalnya S adalah merupakan garis pelukis, berarti dia akar dari. Akar dari siapa? Akar dari T kuadrat ditambahin sama R kuadrat, gitu kan? Itulah nilai daripada si S. Pitagoras lagi. Nah, kalau luas permukaannya ya berarti kalau dia versinya lengkap, berarti nanti luas selimut ditambahin sama luas alasnya. Kalau volume, karena dia adalah merupakan limas yang bentuk alasnya adalah lingkaran, limas itu adalah sepertiga luas alas kali tinggi volumenya, maka untuk volume kerucut adalah sepertiga VR kuadrat dikaliin sama tinggi. Gampang kan? Jadi dia antara bangun satu dengan bangun yang satunya lagi itu saling berkaitan. Jadi akan mudah. Bola. Nah, ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang bentuknya juga bola ya. Nah, kalau misalkan di sini, jadi asal-usul daripada rumus luas permukaan bola itu adalah, jadi luas permukaan daripada setengah bola dulu. Kalau dia setengah bola itu sama dengan, ternyata itu sama dengan 2 kali luas lingkaran.
luas lingkaran yang jari-jarinya sama dengan jari-jari bola gitu ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan percobaan, diukur nih misalnya bolanya jari-jarinya adalah 7. Lalu dibuat 2 lingkaran pakai karton biasanya. Lalu kemudian lingkaran itu dipotong-potong-potong-potong menjadi bagian-bagian kecil ditempelin di bola itu tadi. Maka pas dia. Gitu. Jadi berdasarkan eksperimen bahwa luas permukaan daripada setengah bola itu adalah ini ya, 2 VR. Ini juga kalau misalnya bolanya itu kayak kubah. Kubah itu kan berarti kayak misalnya kubah masjid misalnya. Itu kan dia bawahnya itu nggak ada tutupnya ya. Kubahnya gini aja. Ya kan kita ngelihatnya nih misalnya ada kubah masjid deh. Gini. Oke. Kan yang ininya tuh nggak ada tutup. Bentuknya adalah setengah bola kan. Berarti 2 VR kalau misalnya kubahnya ini mau dicat misalnya. Nah, berarti dia kaitannya adalah dengan 2 VR. Kuadrat. Ini ada kuadratnya ya. Oke, karena R kali A kan. Nah, kemudian kalau misalnya ada tutupnya, beda lagi kalau misalnya ada tutupnya. Kalau ada tutupnya yang kayak gini, berarti hitung lagi lah luas daripada tutupnya tersebut. Luas tutupnya adalah 1 buah lingkaran. Kalau dia 1 buah lingkaran, berarti tambah lagi dengan VR kuadrat. Jadinya adalah 3R kuadrat. Jadi tergantung. Ya, jadi kalau dia bola, ini kan bola nih. Oke, dibagi 2. Udah kan berarti nggak ada tutupnya, bolong. Nah, kayak gini dia. Ya, tapi kalau dikasih tutup di sini tetap ditutup berarti jadi 3 gitu ya. Jadi tergantung. Oke. Nah, berarti kalau satu bola ini ya 4 VR kuadrat. Nah, kalau misalnya volumenya 4/3. Kalau volume nggak berpengaruh ya sama tutup atau tidaknya. Jadi kalau volume satu bola itu 4/3, kalau setengah bola berarti jadinya adalah 2/3. Karena setengah dikaliin sama 4/3 VR pangkat 3. Di sini VR pangkat 3 ya, untuk volume daripada si bolanya tersebut. Bisa kira-kira? Bisa? Masih ada orangnya kah? Bisa, Sir, bisa. Bisa. Oke, mantap. Lanjut lagi. Ya, kita ke soal pembahasan. Yuk. Nomor 1. Ya, jadi silakan ambil juga kertas dan pensilnya atau pulpennya, terserah alat tulisnya. Jika rasio perbandingan berarti, jika perbandingan tinggi buah kerucut itu adalah 1/4, rasio panjang jari-jarinya adalah 4/1, maka volume kerucut tersebut perbandingannya berapa? Oke, berarti kita bandingin nih. T1 dibandingin sama T2 itu nilainya adalah 1/4, ya kan? Kemudian R1 dibandingin sama R2 itu nilainya adalah 4/1. Berarti kalau misalnya kita bayangin nih, kubus yang pertama kerucut yang pertama itu lebih pendek, tapi bantet gitu ya. Dibandingkan sama si kerucut yang kedua. Karena kerucut yang kedua itu lebih tinggi, tapi dia lebih slim gitu. Kenapa? Karena kerucutnya jari-jarinya itu 1 perbandingannya ya, 1/4. Tapi bukan 1 cm dan 4 cm ya. Bisa saja misalnya adalah kalau 4/1 itu berarti kalau yang 18 berarti nanti yang satunya lagi adalah 8 kali 4 gitu, 32 gitu-gitu. Pokoknya perbandingannya aja deh. Oke, yang ditanyakan adalah rasio dari volume. Berarti volume 1 dibanding. Biasanya saya pakai per sih. Volume yang kedua sama dengan volume daripada kerucut. Apa volume kerucut? Silakan di Setengah PR kuadrat kali tinggi. iya, sepertiga ya kan? VR kuadrat dikaliin sama tinggi ini juga sama kan? Sepertiga VR kuadrat dikali tinggi. Berarti ini R1 karena kan kerucut 1. Ini T1, ini T2 ya. Ini berarti T2. Nah, berarti yang bisa habis siapa? Sepertiganya karena sama. V-nya juga bisa habis. Udah, berarti tinggal masukin angka. Berarti nanti R 4 ya kan? Berarti 4 kuadrat kali T1. T1 itu 1 per yaitu adalah R2. R2 berapa? R2 adalah 1 kuadrat dikali sama T2. T2-nya adalah 4. Itu perbandingan. Pas kan? Berarti nanti nilainya adalah sama dengan ini bisa habis ya. Ini habis segini. Pas kalau 1 ya udah sama aja. Karena setiap bilangan yang dibagikan atau dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berarti hasilnya adalah 4/1.
1. 4:1, maka jawabannya adalah yang C. Jadi jangan sampai terbalik karena ada 1:4. Ternyata yang pertama tadi, yang si yang lebih pendek, tapi bantet itu ternyata volumenya itu ternyata jauh lebih besar dibandingkan dengan yang slim tadi ya. Karena dia 4:1. Nomor 2. Sebuah tabung yang terbuat dari besi cor padat dengan panjang jari-jari alas itu adalah 3, tingginya 5, dilebur. Ya. Hasil leburan digunakan untuk membuat N buah kerucut padat dengan panjang jari-jari alas 1 mm, tinggi 1 cm. Asumsikan semua besi cor terpakai. Berapa nilai N? Paham ini maksudnya? Jadi misalnya ada sebuah tabung. Tabung itu dilebur, dimasak gitulah ya. Diulang lagi atau dihancurkan kembali. Dibuat jadinya bentuk lain. Bentuk lainnya tuh kerucut-kerucut. Kerucut, kerucut. Sebanyak berapa? Sebanyak N buah. Dengan ukuran yang sama ya. Ini ukurannya agak beda. Ukuran yang sama tuh. Yaitu adalah jari-jari alasnya itu 1 mm, tingginya cuma 1 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai N. Logikanya adalah untuk mencari nilai N, itu berarti artinya adalah volume tabung, ya kan? Dibagi dong sama volume daripada kerucut. Nah, masalahnya di sini nggak sama satuannya. Di sini ada milimeter, di sini ada sentimeter. Berarti kita ubah semuanya ke dalam milimeter supaya gampang, supaya tidak ada koma-koma. Berarti kalau 3 cm berapa mili? Silakan open mic-nya. 3 cm berapa mili ya? 300 mili. 300. Oke, Habil bilang 300. Setuju semuanya? Yes, sir. Memang 300. 1 cm berapa mili? 1 cm sama dengan 100, sir. Hah? Saya yang salah atau kalian yang ini? Coba. Ininya berapa? Tangganya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya? Nah, 7 dia boleh. Kilometer. Habis itu? Hektometer. Dekameter. Dekameter. Meter. Desimeter. Desimeter. Ada Sentimeter. 10, sir. Milimeter dong. Iya, Ya, tuh. Kalau nggak diulang, nggak lupa sama satuannya ya. Berarti 10. Kalau dia 10, berarti jadinya 30 dong. Di sini 30 milimeter, ya kan? Nggak apa-apa ya, masih proses belajar dan mengulang kembali. Ini 50 milimeter. Ini berarti 10 milimeter. Dah, kita buat deh. Kalau dia tabung berarti VR kuadrat T. Kalau dia kerucut sepertiga VR kuadrat T. Ini adalah R tabung, tinggi tabung. Ini adalah R kerucut, tinggi kerucut. Berarti V-nya habis, ya kan? Nah, 1 bagi sepertiga berarti 3, ya kan? Kali R tabung. Berapa R tabungnya? Jari-jari alasnya 30. Nah, 30 kali 30 karena dia kuadrat. Tingginya 5 cm. 5 cm tadi 50. Per R kerucut. R kerucut jari-jarinya 1. Dikuadratin 1 kali 1. Kemudian T-nya. T-nya itu 1 cm. 1 cm berarti nilainya adalah 10. Udah. Bagiin. Berapa hasilnya? Habis ya sini. Dah, tinggal berapa tuh hasilnya? Ini berarti 15 ya kan? Dikaliin sama 9. Berapa 15 kali 9? Berapa bang? 1, 3, 5. Ya kan? Tambahkan nolnya berapa? 2. Udah, berarti nilainya adalah ada sebanyak 13.500 kerucut yang ukurannya sangat-sangat kecil, ya kan? Karena 1 mm loh.
Oke, yang bisa dibentuk dari satu buah tabung yang tadi dilebur. Gitu. Dapat? Oke, 3. Apalagi di sini. Jika sebuah bola dimasukkan ke dalam kubus, oke, bolanya dimasukkan ke kubus, maka perbandingan volume bola terbesar terhadap volume kubus adalah, ya, ini juga pasti sudah sering nih dibahas sama gurunya. Kalau misalnya dia volume bola terbesar, anggaplah itu kubus ya, agak mereng lagi, agak peot kubusnya. Oke, dimasukin ada bola nih di dalamnya. Dah? Nah, berarti supaya dia volumenya itu paling besar, berarti diameter bolanya harus bagaimana? Diameter bola itu kan di sini ya. Supaya dia terjadi bola yang paling besar. Diameternya harus sama dengan apanya, Nak? Ayo, sama dengan apa? Rusuk kubusnya, Ustaz. Sama dengan rusuk kubus dong di sini kan, sama dia. Jadi bolanya itu betul-betul mepet banget sama dindingnya. Dinding daripada si kubusnya itu. Gitu, supaya terjadi yang paling besar. Karena kan yang ditanya di sini adalah volume bola terbesar. Berarti volume bola terbesar itu terjadi pada saat diameter bola sama dengan panjang daripada rusuk si kubusnya. Karena bolanya yang berada di dalam. Dimasukkan, bola yang dimasukkan ke dalam kubus. Bukan kubus yang dimasukkan ke dalam bola. Beda ya kalau misalnya kubus yang dimasukkan ke dalam bola. Nah, berarti nanti dari sini adalah D sama dengan S. D itu apa? 2 kali jari-jari. Sama dengan S. Berarti R-nya adalah sama dengan setengah daripada S. Udah, yang ditanya apa? Perbandingan volume bola. Volume bola yang terbesar per volume daripada kubus. Sama dengan volume bola. Apa volume bola? 4/3 PR pangkat 3. 4/3 VR pangkat 3, ya kan? Ini volume kubus. Volume kubus adalah S pangkat 3. 3. Baru nanti jadinya adalah 4/3 dikaliin sama V. R-nya tadi berapa? Setengah S ya. Berarti setengah S dipangkatin sama 3. Per S pangkat 3. Berarti nilainya adalah 4/3 V. Ini setengah pangkat 3. Berarti 1/8. S pangkat 3 per S pangkat 3. Berarti S pangkat 3-nya habis. Ini siapa lagi yang bisa habis? Ini. Tinggal berapa? Tinggal 2. Gitu ya? Berarti nanti jadinya adalah 1/6. 1/6 V per 1. Berarti jadinya adalah V per 6. V per 6 maka nilainya adalah ini. C. Jadi perbandingannya berapa? Perbandingan volume bola dibandingin sama volume kubus adalah V/6. Dapat? Oke, lanjut lagi kita ke soal nomor 4. Nih, aplikasi lagi. Sebuah kubah menara berbentuk setengah bola. Jari-jarinya adalah 7 meter. Bagian luar kubah tersebut akan dicat. Dan setiap 11 meter persegi memerlukan 1 kaleng cat. Berapa kaleng cat yang diperlukan untuk mengecat kubah tersebut? Ya, berarti nanti dari sini adalah setengah bola kan? Tutupnya pasti nggak ada kan? Karena setengah bola nih. Ya, ininya nggak akan mungkin nih dicat. Berarti nggak ada. Dalamnya juga nggak ada. Kenapa? Karena yang mau dicat adalah hanya bagian luar. Berarti ini doang yang mau dicat. Yang dicat tuh ini. Udah? Ya udah, berarti nanti kita hitung dulu luas permukaan untuk setengah bola atau
Luas permukaan kubah tadi. Setengah bola berarti perumusannya apa tadi? 2 V R kuadrat. VR. Berarti nilainya adalah sama dengan 2 kali, ini R-nya 7 ya. V-nya udah dibilangnya, ya udah kita ganti aja. 22/7 kali 7 kali 7. Habis-habis berarti berapa ini? 44 kali 7. 447. Berarti nanti nilainya adalah 82308 ya? 308 meter persegi. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak kaleng cat. Kalau misalnya 11 meter persegi memerlukan 1 kaleng cat. Gimana cara mencari kaleng catnya? Banyak kaleng cat atau banyak catnya itu adalah sama dengan, yuk, caranya bukan hasil. Luas permukaannya dibagi dengan Iya, 11 ya. 308 dibagi sama 11. 11, benar. Dapat berapa ini ya? 28. 28. 28. Kalau perkalian 11, 28 gitu ya, ditambahin. Kalau ditambahin berarti ini, iya pas ya. Pas, berarti 308. Berarti pas sekali itu habis 1 kaleng catnya. Berarti dia minimal adalah 28 kaleng. Oke, gitu. Thank you. Nah, nomor 5. Kayaknya ini nomor yang terakhir kayaknya. Oh, enggak. Nomor 6 yang terakhir. Nomor 5. Coba. Perhatikan gambar di bawah ini. Volume tabung di luar setengah bola. Yang mana itu yang ini ya? Volume tabung yang berada di luar daripada setengah bola. Diameternya 12. Kalau diameternya 12 berarti jari-jari bolanya berapa ya? 6, benar. Tinggi bolanya atau tinggi tabung sama kan pasti? Iya, 6 juga. Berarti tinggi sama dengan jari-jari sama dengan 6. Udah. Berarti volume tabung di luar bola. Volume apalah kita bilang ya? Volume sisa aja lah ya. Volume sisa itu adalah volume tabung, ya kan? Dikurang sama volume bola. Ya kan? Volume tabung itu VR kuadrat T. Volume bola karena dia setengah ya berarti 2/3 VR pangkat 3. Nah, ini adalah tabung, ini tinggi tabung, ini adalah R bola. Sama dengan kalau di sini berarti V, tetap aja V, kemudian R tabung. Berapa R tabungnya? 6 ya kan? 6 kuadrat kali tinggi tabung 6 juga, kurang 2/3 V R bola 6 juga pangkat 3. Oh, ternyata dia sama-sama punya V, sama-sama punya 6 pangkat 3. Nah, berarti nanti jadinya adalah, ya kita keluarkan aja, 6 pangkat 3 dikaliin sama V, lalu kemudian ini 1, ya kan, dikurang sama 2/3. 1 dikurang sama 2/3 berarti 1/3, barulah kita jabarkan. 6 kali 6 kali 6 V. Mana yang bisa habis? Ini bisa habis jadi 2 ya. Berarti nanti jadinya adalah 36. Kan 6 kali 6, 36 kali 2, 72 V. Gitu cara ngitungnya. Ya, jadi V-nya nggak usah diganti. Maka jawabannya adalah 72. Oke, yang 6. Yang nomor 6 nih. Yang nomor 6. Sebuah tumpeng berbentuk kerucut dengan diameter alasnya adalah 32. Diameter alas 32. Berarti berapa jari-jari alas? Ya, berapa jari-jari alas? 16. 16 ya kan? 16. Tingginya 24. Tingginya 24. Tumpeng tersebut dipotong secara mendatar setinggi 6 cm. Yang ditanya adalah volume tumpeng yang diarsir. Wow, volume tumpeng yang diarsir. Logikanya adalah untuk mencari volume tumpeng yang diarsir, berarti volume kerucut seluruhnya, ya kan, dikurangin sama potongannya. Masalahnya adalah di potongannya ini jari-jarinya udah tahu atau belum? Nih, misalnya ini R1 nih, ini R2. Belum dapat ya jari-jarinya?
Nah, gimana caranya? Ingat nggak kalau misalnya untuk membuat Dicari ini dulu garis perbandingannya pelukisnya. senilai ya nggak sih? Gimana gimana? Berarti nanti dari sini adalah R1 per R2 itu sama dengan perbandingan daripada T1, ini T1 ya. T1 itu yang seluruhnya. Dari sini ke sini. Ini adalah T1. Oke, karena saya buat ini R1, berarti per yaitu adalah T2. Jadi perbandingan jari-jari itu sama dengan perbandingan daripada tingginya. Ya, itu pakai konsep kesebangunan. Kesebangunannya di mana? Kesebangunannya di sini. Nah, dapat nggak sih? Ya kan? Ini R2, ya kan? Ini adalah R1, ini adalah T1, ini adalah nilai daripada T2. Kesebangunan kelas 9. Kesebangunan dan kongruensi daripada segitiga. Pas ya, cocok ya? Oke, berarti nanti dari sini R1 16. R2, yaitu yang ditanya. T1, berapa dari T1? 24. T2, inilah T2 yang kecil. T2-nya berarti 6. Habiskan, mana yang bisa dihabiskan? Ini sama ini ya kan? Berapa? 4 ya nggak sih? Berarti 4R2 sama dengan 16, berarti R2-nya ternyata adalah sama dengan 4. R2-nya 4 ya. Udah dapat. Kalau misalnya R2-nya adalah sama dengan 4, berarti nanti volume arsir. Volume arsir sama dengan berapa tuh? Sepertiga VR kuadrat T dikurangkan sama sepertiga juga VR kuadrat T. Tapi ini adalah R1 T1 yang besar, yang kecil R2 T2. Berarti sama-sama punya sepertiga V, punya sepertiga V, berarti sepertiganya V-nya dikeluarin aja. R1, R1 16, berarti 16 dikuadratin, dikaliin sama tinggi, mana tingginya? Tingginya 24, dikurangin sama R2, R2-nya berapa? 4, dikuadratin, dikali sama tingginya, tingginya adalah 6. Udah berapa ya? Berapa nih? Bantu deh. Ini dibagi 3 aja, sama-sama bagi 3, mau bagi 3 ya. Ini berarti kalau bagi 3 nilainya adalah tinggal 8. Kalau ini dibagi 3 maka nilainya adalah 2. 16 kali 2, 32. Yang di depannya berapa? Ini berapa? 16 kali 16 berapa, Bang? 256. 256. 63 ya? Enggak, 196 ya? 256 ya? 961 ya, 256. 256. 256 kurang 8. Kali 8, sorry. 256 kali 8. Berapa nih? 8, 4, 40, 44 ya kan? 248. 2048. Langsung aja lah kurangkan 248 dikurangin sama 32. Yang pasti belakangnya 6. Ya kan? Berarti nilainya adalah 2016. 16. iya, 2016. Oke, berarti nilainya adalah 2016 V satuan volume. Oke, gitu dia jadinya. Oke, jadi kita simpulkan kalau misalnya yang berkaitan dengan TPS, soalnya kalau misalkan dia bangun ruang, berarti intinya adalah apa? Penalaran. Selain daripada rumus ya, penalaran. Jadi dia lebih ke soal yang bentuknya adalah aplikatif. Jadi dia bentuknya adalah aplikasi. Itu kalau misalnya yang kaitannya adalah dengan si bangun ruang tersebut. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Sir. Cukup Nggak ada paham. ya? Oke, berarti silakan dilihat psikologinya, dikerjakan kuisnya. Ini adalah sesi terakhir. Kita ucapkan alhamdulillah. Oke, kalau begitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.